jemaat rahimakumullah. Ramadan telah kita lalui. Bagaimana takbir, tahlil dan tahmid itu bertanda sebuah kemenangan bagi kita yang telah mampu mengendalikan al-hawa dan mengendalikan an-nafs yang bersarang di dalam diri kita masing-masing. Makanya di malam takbir kita luapkan kegembiraan kemenangan kita sebagai seorang muslim yang telah mampu mengendalikan hawa dan an-nafs itu dalam kehidupan kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, apabila kamu telah selesai dalam suatu urusan khusus dalam beribadah, maka tugas kamu selanjutnya itu adalah bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Ramadan, Al-Quran kita khatam 1, 2, sampai 5 kali. Sedekah kita berbanyak, sholat sunat pun Allahu a'lam banyak. Tetapi di bulan Syawal ada kegiatan-kegiatan, ada amalan-amalan yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW yang perlu kiranya kita biasakan dalam kehidupan kita. Mumpung Syawal masih 12 hari, berarti bisa sekitar 17 hari lagi masih ada Syawal. Nah, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan wa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa saja yang telah mengerjakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, puasanya itu karena kasiyamid dahri, maka yang bersangkutan seolah-olah puasa dalam 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kiranya bagi kita yang mempunyai kekuatan batin, kekuatan fisik, maka tidak salah kiranya di bulan Syawal ini kita tambah puasa sunat sebanyak 6 hari. Bolehkah tidak berturut-turut? Ya boleh. Mumpung Syawal itu masih 12, tersisa 17 hari lagi, laksanakanlah puasa sunat di bulan Syawal itu sebanyak 6 hari, kata Rasulullah. Maka kana kasiyamud dahri, seolah-olah kami puasa 1 tahun, kata Rasulullah SAW. Itu merupakan sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Dan dalam beberapa kitab literasi kita baca bahwa kenapa sampai 1 tahun? Rasulullah menyampaikan bahwa seseorang yang berpuasa sungguh-sungguh di bulan Ramadan, maka seolah-olah dia telah berpuasa sebulan bulan. Nah, ketika ia tambah 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, maka 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama seperti 2 bulan. Maka dikatakan karena kasiyamid dahri, maka sesungguhnya umat itu seolah-olah dia telah melaksanakan ibadah puasa selama 1 tahun penuh, kata ini. Jadi kiranya kaum muslimin, inilah amalan-amalan di bulan Syawal yang dibiasakan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, dan orang tua-tua kita pun menamakannya dengan puasa 6. Itulah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innas shadaqat
yudfi'ul khata'ati kama yudfi'ul ma'al nar. Jadi yang dianjurkan oleh Nabi di bulan Syawal ini masih memperbanyak sedekah. Kenapa demikian? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna sedekah yudfi'ul khata'ati. Sesungguhnya sedekah berapapun yang kamu berikan kepada orang yang pantas mendapatkannya, yudfi'ul khata'ati. Maka sedekah kamu yang 1.000, 2.000, 5.000 dengan ikhlas kamu berikan, maka sedekah itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang di masa lalu. Kalau yudfi'ul ma'al nar, seperti bagaimana air itu memadamkan api yang sedang menyala. Seperti itulah hilangnya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan dengan bersedekah di bulan Syawal. Kata Rasulullah SAW. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu sedekah yang kita berikan adalah sebuah kegiatan yang tulus ikhlas, lahir dari sanubari yang suci, tanpa harus diketahui. Itulah yang akan khotoah yang menghapuskan dosa-dosa. Tapi kita sedekah harus dilihat oleh orang lain, harus dicatatkan oleh pengurus masjid di Masjid Malam. Jadi kita minta ketulusan, keikhlasan. Cukuplah kita dengan sang penerima dan sang Allah, sang Khalik yang mengetahui. Cukup 3 komponen itu saja yang tadi. Tidak bisa kita gunakan. Karena sedekah yang dituntut seperti itu merupakan sebuah sarana ibadah, bukan sarana untuk diketahui oleh orang banyak. Karena kaum muslimin, sebesar apapun sedekah, tetapi ketika diiringi dengan kata-kata, bahkan umpatan-umpatan kepada sang penerima, maka itu tiada nilai di sisi Allah Subhanahu. Tapi 1.000 rupiah kita bersedekah, tulus ikhlas, yang menerima senang, kita tidak perlu diumumkan, maka insya Allah sedekah itulah yang menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubsuta lahu fi rizqihi wa ayyursaq lahu fi asarihi falyasil rahimah. Yang ketiga, yang mesti dipererat, mesti ditingkatkan, karena selama Ramadan telah kita biasakan, siapa saja yang di antara kalian yang ingin, kata Rasulullah SAW, dimurahkan rezekinya, wa ayyursaq lahu fi asarihi, dan ingin juga dipanjangkan umurnya dalam kehidupan ini, kata Rasulullah SAW, falyasir rahim, maka jagalah tali silaturahim itu terus menerus. Jangan hanya selama bulan Ramadan kita saling memaafkan, tetapi habis Ramadan kita berselisih paham. Bahkan kita lihat di media-media untuk membentangkan sajadah tempat sholat di sebuah lapangan untuk Idul Fitri, orang masih berkelahi. Padahal sudah 1 bulan penuh berlatih mengendalikan ini. Jadi apapun sesungguhnya penyebab rusaknya silaturahim itu tidak dibenarkan. Pemilu, pileg, pilkada, segala macam. Hidup bertetangga gara-gara tanah, gara-gara batas tanah, lalu kita tidak terkesampaian. Nah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW bahwa ketika kita ingin dimurahkan rezeki,
ketika kita ingin dipanjangkan umur, tentu umur yang panjang itu bernilai baik, maka fal yasilrahim, maka jadilah terus silaturahim itu sesama muslim khususnya. Saat ini kaum muslimin, Jumat rahimakumullah, kita hanya bisa berdoa, mengadahkan tangan, menguntaikan kata-kata. Innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin itu dari Amerika sampai ke Australia itu saudara. Dari Asia sampai ke Afrika itu semuanya saudara. Di malam takbiran Idul Fitri, 41 orang saudara-saudara kita Muslim Palestina merengnya orang. Itu oleh Israel. Kita sedang bergembira di sini. Tidak ada yang dapat kita lakukan. Hanya untayan-untayan doa bisa kita kirimkan. Jadi apapun warna kulitnya, apapun suku ras bangsanya, ketika bersatu dalam nama panggilan la ilaha illallah, maka semuanya itu adalah saudara. Maka tak pantas oleh hal-hal sepele rasa persaudaraan, rasa ukhuwah Islamiyah itu tercoreng, ternodai oleh hanya gara-gara hal yang sepele. Fa'aslihu baina akhawaikum. Maka ketika kamu mengetahui dua saudara yang bertengkar, fa'aslihu, damaikan olehmu kedua mereka. Cari jalan keluar. Nah itulah yang perlu ditingkatkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal. Karena di bulan puasa telah kita latih. La yahillu lil muslimin ayyuhjura akhahu fawqa salasin. Lama pada benar, kata Rasulullah, ketika kamu tidak bertegur sapa dengan tetanggamu itu, fawqa salasin, sampai 3 hari, faman hajara fawqa salasin, faman tada korban. Nah cukup di hari yang keempat kamu masih tidak bertegur sapa, ketika kamu mati saat itu seperti itu kata Nabi, faman tada korban, ditancap oleh Nabi, maka kamu tidak akan masuk surga, kamu masuk neraka. Begitu ancaman Nabi bagi orang yang tidak berbaik, tidak bertegur sapa karena hal-hal sepele, karena anak, karena batas tanah segala. Padahal masing-masing kita ini akan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagaimana kita kembali dan dilahirkan ke dunia ini, tak satu pun yang kita makan. Jadi kaum muslimin berhati-hatilah. Batas normal diberi oleh Rasulullah SAW 3 hari bolehlah. Sakit niat hati kita kepada orang lain bolehlah didiamkan selama 3 hari, tapi jangan lebih, kata Rasulullah SAW. Nah inilah yang perlu kita jaga. Ritme ini selama Syawal yang telah kita latih selama 1 bulan penuh, itulah yang perlu kita pertahankan dalam hidup kita. Kalaupun enggan kita untuk minta maaf, ya kita maafkan orang. Walaupun tidak berjabat tangan, ya kita maafkan. Dalam hati kita pasang. Walaupun salah ente kepada saya sekian, tapi dalam hati saya, ente sudah saya maafkan. Nah, tentu kalau kita yang bersalah, tentu kita harus berbicara kepada yang bersangkutan untuk meminta maaf. Kalaupun tidak dimaafkan selama tugas kita lepas karena kita telah menjabat tangan, kita telah meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Nah, kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan baik yang dibiasakan oleh Rasul, maka ketika kebiasaannya itu yang dibiasakan oleh Rasulullah, maka itu akan menjadi sunnah. Ketika dilakukan akan mendapat pahala bagi umat. Itulah kelebihan apa yang diucapkan, apa yang dibiasakan, apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika kita biasakan juga, maka insya Allah kita akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Syawal merupakan sebuah peningkatan kesolehan. Untuk itu mari kita tingkatkan kesolehan individu kita, kesolehan berjamaah, kesolehan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul Syawal ini bermanfaat meningkat amal ibadah kita kepada Allah yang
Mudah-mudahan bermanfaat. Fakar ya Allah.